Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mang Hasan Teknik. Kali ini saya akan berbagi tutorial perbaikan power supply 20 ampere 12 volt. Kendala kena petir ya. Ini produknya. Langsung aja kita ke meja kerja untuk bongkar-bongkar. Let's go. Oke sahabat Hasan Teknik, sebelum kita cek ya, sebelum kita bongkar maksudnya kita cek dulu. Kita cek pakai arus PLN. Rupanya tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Saya cabut lagi. Kita buka casingnya untuk melihat keadaan di dalam. Biasanya kalau kena petir itu, waduh, nah ini terlihat elko-nya meletus, terkelupas. Nah itulah percikannya sampai ke bodi atas ya. Kita buka baut TR ya, sama baut diodanya. Oke, setelah terlepas kita perhatikan kondisinya. Nah ini sekringnya putus ataupun kebakar ya, sampai pecah. Nah ini elko yang tadi itu sampai ngelupas. Power supply ini kekuatannya 20 ampere ya, bisa untuk tip mobil, bisa untuk power audio. Dan ini kebetulan yang punya ini katanya buat CCTV ya. Nah kita cek diodanya. Nah, ternyata diodanya ada keanehan. Ukurannya dia pangkal 0, berarti betul-betul short. Kita buka dulu diodanya untuk nanti kita ganti dengan yang baru. Dioda ini berfungsi untuk penyearah arus langsung ya, yang menjadikan DC yang nanti menuju ke elko besar. Dalam pencabutan kita menggunakan solder dan penyedot. Nah, bukan penyedot debu ya, penyedot timah. Ya, cukup alot. Kita buka. Setelah terlepas, kita cek lagi ya. Kita cek lagi apa betul-betul konslet. Tadi kalau posisi di body itu kan masih terhubung dengan komponen lain. Biar lebih jelas kita cek di luar ya. Ya betul-betul short ya. Nah di sini NTC juga pecah ya. Itu termasuk screen, nanti diganti screen juga bisa itu. Kemudian kita buka elko-nya. Pokoknya yang terlihat nggak nggak lumrah kita ganti. Sekarang kita cek juga untuk TR-nya ya. Di sini menggunakan 2 TR ya. Menggunakan 2 TR. Dan kita cek basisnya pakai probe merah ya. Kalau untuk digital pangkal 4 berarti normal, dibalik normal ya. Sekarang probe merah di tengah. Nah, kalau nggak itu berarti bagus, dibalik probe hitam di tengah, probe merahnya di emitor, bagus. Probe hitam ke basis, nah, berarti sipnya. Jadi dia bisa ditesnya hanya satu arah ya. Jadi
Jadi patokannya di probe basisnya probe merah. Demikian juga yang satunya itu sama, probe merah sebagai basis, probe hitam di kolektor harus hidup di pangkal 4 atau pangkal 5. Emitor juga demikian. Sekarang kita balik. Nah, kalau dia tidak ada respon berarti normal ya. Oke, ini sama dengan kita tes TIP lah, karena ini bukan PET ya. Selanjutnya kita coba tadi dioda tadi, saya lupa untuk merubah ini ya, merubah tombol ini, pengaturan cara mengatur dioda kan di dioda dia. Nah, kan 003. Nah, ini berarti dioda betul-betul short. Jadi sudah jelas dioda sama elko sama PTC tadi ya. Bukan PTC, NTC ya. Ini betul-betul short. Selanjutnya kita cek komponen lain. Biasanya ada komponen-komponen yang kena imbas ya. Ini yang udah ketemu, udah jelas tadi dioda sama NTC ya, termasuk elko. Nah, sekarang kita cek untuk dioda yang dekat TR. Untuk probe merah di posisi, untuk probe hitam ya di posisi gelang. Untuk yang digital, untuk yang tester analog yang ada tanda gelang itu di merah, pangkal 5 ya, bagus. Terus nah ini short ini ya, dibolak-balik hasilnya 0,0, berarti konslet. Yang sebelahnya lagi biasa probe hitam di yang ada garisnya, ada gelangnya, pangkal 5 normal ya. Oke, dioda yang paling ujung. Nah, ini ada 18 karena ini ya, karena berdekatan dengan resistor. Jadi intinya dioda yang di sebelah tadi, yang sebelah sini, sebelah depan yang rusak satu ya, itu wajib kita ganti. Ternyata banyak juga ini yang rusaknya. Kita copot yang rusak-rusaknya ya, untuk nanti kita ganti dengan yang masih hidup. Jangan lupa Sobat Hasan Teknik untuk subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel Mang Hasan agar lebih semangat dalam mengupload video-video tutorial. Kita cek dioda bagian tengah ya, dekat driver. Ya, ternyata bagian sini bagus ya. Berarti yang rusaknya cukup yang itu tadi ya. Dioda sini normal. Untuk selanjutnya kita melakukan pergantian komponen yang masih bagus. Nah, ini tadi ya, dikumpulkan untuk barang bukti bagi pemiliknya. Nah, ini TR-nya bagus, berarti TR tidak usah diganti. Nah, ini untuk dioda yang masih baru ya, yang masih bagus maksudnya. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Cara mengetesnya yang ada garis tanda itu di probe hitam untuk tester digital ya. Untuk AC-nya di tengah ya, AC in-nya. Nah, pangkal 9, pangkal 5 ya. Pangkal 5 berarti normal ya. Oke. Untuk negatifnya kita coba juga. Untuk negatif probe hitam oke, normal. Nah,
Jadi diodanya udah sip ya untuk pergantian. Oke, selanjutnya kita pasang dulu diodanya. Nah, yang ada tanda ini sesuaikan tanda aja ya. Kalau untuk dioda seperti ini enak, yang pas tanda garis. Gitu. Selanjutnya pemasangan PTC NTC apa PTC NTC itu ya. Terus semua kita pasang, termasuk elko. Oke, sekring sudah diganti. Kalau pasang elko biasa yang ada tanda hitam berarti yang ada garisnya. Jadi tadi gitu ya cara ngeceknya satu persatu. Yang biasa rusak itu dioda, terus TR, IC driver. Cuman ini yang rusak alhamdulillah tidak terlalu parah ya, malah termasuk TR utamanya tidak terkena ya, tidak terkena lonjakan listrik. Nah, ini dioda kecilnya kita tes. Nah, oke, yang layak-layak saya pakai. Sekarang pemasangan TR. Ini TR tidak diganti ya, TR masih aslinya karena dia tidak rusak. Yang rusak hanya di bagian sini, hanya diodanya ya, dioda kecil, dia short. Biasanya umumnya TR juga kena ini, ternyata ini masih oke. Setelah selesai penyaluran kita bersihkan ya untuk menghindari serpihan-serpihan timah ya. Selanjutnya tes pengujian. Kita pasang kembali kabel di jalur listrik. Untuk pengujian seperti biasa kita menggunakan pengaman karena dikhawatirkan short ya. Pengamannya ya boklam 100 watt. Jadi jangan langsung ke terminal ya. Oke, nah alhamdulillah ya sudah hidup kembali. Lampu LED-nya sudah nyala. Untuk selanjutnya kita cek tegangannya ya. Ini tadi kan 12 volt 20 ampere. Kita cek tegangannya aja. Oke. Ya, 12 ya. Berarti pengerjaan sudah selesai. Tinggal pemasangan lagi ke casing. Jadi sobat Hasan Teknik, untuk para pemula untuk mengerjakan elektronik itu yang patut kita curiga itu yang biasanya rusak adalah sejenis dioda, TR, IC ya. Dan bisa juga RR-nya mati ya. Untuk kasus yang sekarang saya tangani cukup mudah ya, karena kasat mata ya. Dari sekring kelihatan pecah, terus elko-nya kelihatan moncrot. Kalau diodanya masih kelihatan utuh ya, tapi itu rusak. Oke sobat Hasan Teknik, itu tadi perbaikan power supply 40 ampere, 20 ampere maksudnya, 12 volt. Kerusakan disebabkan karena petir. Mungkin disebabkan karena listrik yang melonjak, bukan melunjak ya, melonjak. Dan kerusakannya tadi udah kita lihat bersama, dioda sisir, dioda kecil, sama sekring plus NTC. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi referensi untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.